Selanjutnya adalah pada pertemuan kedua, kita melakukan pencarian ide bisnis. Diinstruksikan untuk mencari ide bisnis apa yang akan kita kembangkan. Apakah dalam bidang jasa, apakah dalam bidang produk. Nah, di kelompok saya sendiri, saya mengambil sebuah ide bisnis yaitu bengkel online. Dimana bengkel online ini dengan diketuai oleh saya sendiri, Jepisteran Saputra, pada jurusan Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI. Alamat rumah saya di Banda Asri, Desa Bandasari, Kabupaten Bandung, dengan alamat email blackelimit1@gmail.com. Anggota pelaksanaan kegiatan ini berjumlah 3 orang, yaitu ada Yaspa Firdaus dan Muara Bagja. Lalu dosen pendampingnya adalah Bapak Sukaprayanta Pandia, SPD. Lalu biaya kegiatan total dari Dikti yaitu diperkirakan sekitar 5 juta dan sumber lain diperkirakan sekitar 2 juta. Jangka waktu pelaksanaan waktunya tidak tertentu, tidak dapat ditentukan karena kita harus mempelajari banyak hal sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasi tersebut. Latar belakang dari proposal, tentu proposal mempunyai latar belakang, yaitu kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang untuk berpindah ke suatu tempat ke tempat lain, dari suatu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya, dari mulai beroda 2 dan beroda 4. Adapun kendaraan yang lebih dari roda 4 seperti tronton mungkin dan sebagainya, truk. Bengkel merupakan suatu usaha jenis wirausaha kecil dan menengah yang bergerak dalam bidang jasa. Pelayanan perbaikan tersebut, baik itu sepeda motor ataupun mobil. Lebih dari itu, bengkel juga melakukan usaha penjualan spare part guna melengkapi kebutuhan pergantian spare part kendaraan yang rusak. Jadi setiap mobil atau motor itu ada sebuah bagian-bagian yang rusaknya dan bengkel menyediakan bagian yang baru untuk diganti. Banyak perusahaan atau bidang usaha yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi pekerja dalam bidang usaha. Bengkel online kami adalah bengkel motor yang menawarkan jasa servis sekaligus menjual spare part motor dan mobil secara online. Maksudnya gini, bukan seperti toko online lainnya, tapi kita seperti menawarkan jasa servis mobil atau motor kepada pelanggan yang membutuhkan jasanya. Contohnya, montir ini akan datang ke tempat kejadian perkara agar dapat memperbaiki mobil atau motor yang rusak di sana, dan satu montir lainnya stay di bengkel agar ketika montir yang sedang ada di tempat kejadian perkara dapat segera menginformasikan spare part apa saja yang dibutuhkan. Kenapa enggak pelanggan ini yang bilang bahwa kerusakannya seperti ini. Yang saya rasakan ketika saya bergerak di bidang jasa, itu tidak dapat hanya membayang-bayangkan, tapi kita harus melihat secara langsung, sehingga ketika ada di tempat kejadian perkara, montir ini tahu apa saja yang harus diperlukan spare partnya. Maka montir yang sedang stay di bengkel, dia mengirimkan spare partnya ke montir yang satunya lagi, sehingga itu perlu beberapa biaya, yaitu namanya ongkos kirim. Atau mungkin kita bisa bekerja sama dengan Gojek untuk mengirimkan spare part tersebut gitu. Secara ide kenapa saya mengambil bengkel online ini adalah ketika saya sedang
liburan bersama keluarga besar. Paman saya mengalami kejadian yang tidak mengenakan terkait mobilnya. Mobilnya tiba-tiba tidak dapat dibuka, tidak dapat dinyalakan, dan kejadian itu pada malam hari. Sedangkan perjalanan itu jauh sekali dari pemukiman dan tidak ada bengkel di daerah sana. Sehingga saya mempunyai ide ini agar bagaimana caranya dapat menghubungi bengkel walaupun jauh dari tempat bengkelnya, dan itu mau tidak mau pelanggan menambahkan ongkos kirimnya agar jasanya dapat bergerak dengan baik, agar tidak membuang-buang tenaga, dan itu layak karena mengingat perjalanan yang jauh dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh montir, sehingga untuk biayanya pun mau tidak mau pelanggan membayar lebih dari spare part tersebut. Nah, karena perjalanan yang jauh dan di sana kita tidak bisa memanggil bengkel gitu. Jadi ya saya mempunyai ide gitu, bagaimana sih caranya agar bengkel ini datang ke tempat kejadian perkara. Dan mungkin di sana kita hanya dapat mengandalkan sebagian orang, tidak bisa semuanya, dan alat-alatnya pun terbatas. Namun jika ada bengkel ini mungkin saja dapat tertolong dengan peralatan yang lengkap dan orang yang ahli dalam bidangnya. Lalu selain itu, aplikasi ini pun mungkin seperti ada mobil yang rusak, motor yang rusak, kita tidak usah membawanya ke bengkel, tapi kita membagi montirnya datang ke rumah. Karena tidak mungkin juga misalnya motor yang mogok atau mobil yang mogok kita bawa ke bengkel dengan cara didorong, itu tidak mungkin karena akan menghambat sekali, akan capek gitu, dan itu tidak mudah. Sehingga ya saya mendapatkan ide ini karena ingin mempermudah masyarakat. Mungkin juga ide ini belum ada yang terpikirkan, dan saya pikir belum ada gitu di Indonesia ini. Mungkin saya sudah ada, cuman saya belum mengetahuinya. Gambaran umum rencana usaha ini akan bergerak di bidang e-commerce, di mana montir pada salah satu bengkel dapat dipanggil melalui aplikasi ini. Keunggulannya adalah ketika dalam keadaan sangat genting dalam perjalanan, tiba-tiba kendaraan terkendala, maka aplikasi ini dapat mencarikan bengkel terdekat, atau mungkin dapat memanggil montir dari bengkel tersebut. Maka tidak usah risau jika terkendala saat perjalanan, karena bengkel akan siap untuk dipanggil ke tempat kejadian perkara seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk peluang pasar usaha ini tidak akan terlalu banyak peminat, karena mungkin jarang sekali kendaraan yang terkendala. Namun ini sangat akan membantu montir, ini akan sangat membantu masyarakat yang mungkin sedang ada dalam perjalanan jauh. Montir di saat waktu yang sangat terdesak. Secara 1 tahun ke depan mungkin aplikasi ini tidak mudah untuk diperkenalkan kepada publik, namun kami akan berusaha untuk memperkenalkan aplikasi ini. Karena untuk memasarkan atau mempublikasikan sebuah aplikasi itu tidak mudah. Tidak semudah mempublikasikan yang namanya produk, karena untuk mempublikasikan aplikasi ini memerlukan modal. Kita harus mengiklankan ke sana ke sini. Sedangkan produk bisa memang produk juga memerlukan yang namanya modal untuk mengiklankan. Tapi kalau produk itu bisa door to door, sedangkan aplikasi ini sangat sulit untuk door to door. Jadi ya mungkin saja ini akan sangat sulit, tidak dapat diprediksi kapan ini berhasilnya. Metode pelaksanaan: jika user terkendala dalam kendaraan atau pengguna terkendala dalam kendaraan dan tidak bisa membawa kendaraan ke bengkel, maka aplikasi akan mencarikan bengkel terdekat. Namun setiap user tetap bisa memilih ingin bengkel yang mana, karena kan setiap pengguna itu mempunyai bengkel andalannya masing-masing, bengkel yang terpercaya oleh dirinya sendiri. Dan di sini kita akan membuat yang namanya rating agar
orang-orang tahu ini bengkel benar-benar terpercaya atau tidak. Lalu montir akan datang untuk menjemput atau membawa kendaraan jika ingin kendaraannya dibawa ke bengkel, atau mungkin akan dikerjakan di tempat perkara gitu, di tempat kejadian perkara, dengan membawa peralatannya dan spare partnya yang diperlukan dengan montir yang kedua. Setelah itu bengkel akan mendapatkan uang ongkos perjalanan. Lalu setelah selesai, atas kesepakatan bersama dengan user tentang harga disesuaikan. Lalu biaya dan jadwal kegiatan, saya mematok dari harga listrik dan internet sekitar 500.000. Dengan menghosting sebuah website itu sekitar 3.200.000. Mempublish dan daftar di Play Store itu saya lihat dan saya riset, harganya 300.000. Harga lain-lain yang tidak terduga saya tidak tahu, mungkin akan ada sesuatu yang tidak terduga, maka saya menyimpan 3 juta. Maka jumlah keseluruhan adalah 7 juta. Untuk jadwal kegiatannya adalah membuat rancangan flowchart, membuat rancangan database, membuat susunan desain, membuat algoritma program, membuat program sampai selesai, penyusunan laporan kemajuan, penyusunan dan publikasi karya ilmiah, dan penyusunan laporan akhir. Lalu cash flow-nya itu saya mematok pada harga untuk kita dapatkan adalah 10%. Misalnya dari jasa dapat 20.000 dan dari spare part dapat 300.000, maka ke dalam aplikasi itu kira-kira mendapat 10%. Jadi dari jasa 15.000, spare part itu 200.000, kira-kira pada aplikasi dapat 20.000, sekitar 20.000 gitu, 21.500 kira-kira seperti itu. Jadi jika satu bengkel saja dan satu kendala kita dapat 21.500, bagaimana dengan 10 bengkel? Bagaimana jika satu bengkelnya itu dapat 10 pelanggan menggunakan aplikasi ini? Tentunya ini sangat menguntungkan bagi yang mempunyai aplikasi ini, bagi owner atau penemu CEO-nya. Lalu di sini ada surat pernyataan dari ketua pelaksana, tanda tangan dari dosen pembimbing, dan tanda tangan di atas materai oleh ketua panitia pelaksana. Setelah itu kita merevisi pertemuan selanjutnya, merevisi proposal dan mempresentasikannya proposal tersebut di depan kelas. Pada pertemuan selanjutnya adalah dengan materi yang berjudul market segmentation. Market segmentation ini step pertama, bagaimana kita bisa brainstorming, yaitu mencari ide lalu mempersempit idenya. Dalam arti kita mempunyai banyak ide nih, tapi manakah ide yang mungkin akan sangat berpotensial, manakah ide yang akan berkembang pesat, yang akan mungkin tertarik orang untuk melihatnya, yang mana? Sehingga di sini ada yang namanya brainstorming, mencari ide lalu bagaimana mempersempit idenya agar tidak terlalu luas. Berikutnya adalah riset pasar dengan melihat profit dari konsumen. Nah, kita melihat pasarnya itu, bengkel online ini adalah melihat bagaimana profitnya seperti ya, tentunya yang kita incar itu adalah seseorang yang mempunyai kendaraan, baik itu dari anak muda yang sudah mempunyai SIM tentunya ya, mempunyai SIM dan mentaati lalu lintas. Itu adalah target konsumen kita. Dan mungkin kepada orang tua yang sedang mengantarkan anaknya, bisa jadi ketika pulang dari mengantarkan anaknya itu mengalami hal yang tidak mengenakan, seperti motornya itu mogok di jalan, sehingga
perlu mendorongnya, sehingga dengan bengkel online ini montir bisa datang ke tempat kejadian perkara.